Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahila Arteda Hutajulu. Nah, di sini dalam buku Indonesian National Revolution yang dituliskan oleh Anthony Reid, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu dari bab 5 tentang nasional politik Indo Republik 1946. Subbab yang ke-13 adalah bulldozing parlemen atau menggilas parlemen. Indonesia pertengahan tahun 1946. Republik baru saja setahun lebih baru berusia setahun lebih setelah merdeka dan masih berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah tekanan militer dan juga politik dari Belanda. Di dunia luar pada saat itu masih belum mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia. Di sisi lain, di dalam negeri sendiri, situasi politik masih penuh ketegangan karena perbedaan pandangan antara beberapa partai dalam memandang bagaimana seharusnya kemerdekaan ini akan dipertahankan. Dalam kondisi genting ini, muncul satu nama yang menjadi harapan banyak pihak, yaitu Sultan Syahrir. Ia bukan tokoh baru. Syahrir dikenal sebagai salah satu pemimpin muda yang cerdas, idealis, dan juga moderat. Latar belakangnya sebagai lulusan intelektual lulusan Eropa serta reputasinya sebagai pemimpin yang tidak ekstrim membuatnya dipercaya oleh banyak pihak atau banyak kalangan. Presiden Soekarno contohnya, Presiden Soekarno melihat bahwa Syahrir memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara perjuangan bersenjata di dalam negeri dan juga perjuangan diplomasi untuk dunia internasional. Syahrir dipilih menjadi Perdana Menteri bukan tanpa alasan. Setelah sistem parlementer diberlakukan kembali pada tahun 1946, di mana sistem parlementer ini adalah keputusan tidak lagi di tangan presiden, melainkan juga di bawah naungan menteri-menteri. Nah, Indonesia yang saat itu membutuhkan sosok yang mampu memimpin kabinet koalisi yang terdiri dari berbagai partai dan juga berbagai ideologi. Yang pertama, alasan Sultan Syahrir ini dipilih adalah karena ia merupakan tokoh yang moderat dan juga rasional. Ia tidak berpihak secara ekstrem, tidak ke kiri ataupun tidak pula ke kanan. Pandangannya yang rasional dan terbuka terhadap diplomasi dianggap dapat menenangkan situasi politik yang mudah meledak. Yang kedua, karena ia memiliki kemampuan diplomasi internasional. Syahrir adalah salah satu-satunya tokoh pada masa itu yang dianggap dan juga dipandang oleh dunia barat dan PBB sebagai pemimpin yang modern dan lebih bisa diajak berdialog. Belanda pun lebih menghormatinya dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap lebih keras. Yang ketiga adalah karena ia bisa dipercaya menyatukan partai-partai besar. Nah, pada saat itu kabinet yang berisi partai-partai dengan kepentingan yang berbeda, yaitu PNI yang Partai Nasional Indonesia yang merupakan nasionalis, Masyumi yang lebih condong pada Islam, dan Partai Sosialis sebagai partai kiri moderat. Syahrir dianggap sebagai figur yang akan bisa menengahi mereka. Nah, yang keempat, karena ia memiliki kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Soekarno butuh seseorang yang bisa menenangkan situasi politik domestik tanpa mengorbankan perjuangan diplomasi. Ia percaya pada integritas dan juga pemikiran rasional Syahrir. Nah, maka setelah ia dipilih menjadi Perdana Menteri, terbentuklah kabinet Syahrir kedua pada 1946 dengan semangat untuk memperkuat diplomasi dan menjaga stabilitas Republik. Namun langkah ini ternyata jauh dari kemudahan seperti yang dipikirkan oleh Syahrir. Begitu kabinet berdiri, Syahrir menghadapi dua tantangan besar, yaitu tekanan luar dan juga tekanan di negeri sendiri. Yang pertama itu adalah tekanan eksternal, datang dari Belanda. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui jalur diplomasi dan kekuatan militer. Untuk menghadapi ini, Syahrir memilih jalan perundingan, bukan perang. Karena ia sadar kekuatan militer Indonesia pada saat itu masih terlalu lemah. Yang kedua adalah tekanan internal, datang dari partai-partai politik. Nah, PNI dan Masyumi yang menolak strategi diplomasi karena mereka menganggap hal itu akan mengurangi kedaulatan dan juga mereka mengatakan itu menghancurkan harga diri Indonesia. Nah, yang kedua ada Partai Sosialis, PKI, dan Pesindo yang justru mendukung diplomasi ini karena mereka percaya pengakuan internasional adalah kunci dari kelangsungan Republik. Situasi ini membuat kabinet Syahrir tidak stabil. Ia harus menyeimbangkan dua kubu, yakni kubu yang menolak dan juga kubu
kubu yang menerima. Nah, di tengah berjalannya proses diplomasi ini, puncaknya itu pada November 1946, Syahrir menandatangani perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian itu, Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia hanya atas wilayah Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Nah, sementara wilayah yang lain akan bergabung dalam negara Indonesia Serikat atau NIS di bawah naungan Belanda. Nah, Syahrir menganggap perjanjian ini sebagai langkah taktis dan realistis. Pengakuan sebagian dianggap lebih baik daripada kehilangan segalanya. Tapi bagi sebagian besar politisi, ini dianggap pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Nah, dari sinilah muncul gejolak di parlemen. Perdebatan berlangsung sengit, sebagian yang mendukung, sebagian menolak keras. Situasi kabinet menjadi tegang. Ketika Linggarjati harus diverifikasi oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dimana fungsi BPKNIP adalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan, yang kedua adalah menjalankan tugas sebagai badan perwakilan rakyat sementara, dan yang ketiga adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan. Dan BPKNIP ini dibawa oleh naungan lembaga legislatif. Nah, ketika Linggarjati harus diratifikasi oleh KNIP, masalah mulai muncul. Sayap kiri yaitu yang mendukung, sedangkan oposisi Benteng Republik di mana gabungan dari PNI dan Masyumi sebagai penolak. Dukungan sayap kiri ternyata pada saat itu masih belum cukup. Nah, disinilah Soekarno turun tangan. Pada 30 Desember 1946, Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengubah anggota KNIP dari 200 menjadi 514, memberi mayoritas yang jelas kepada sayap kiri, dan mempromosikan PKI serta Labor Party atau Partai Buruh menjadi partai utama. Tambahan kursi untuk pekerja dan petani yaitu SOPSI dan juga BTI juga memperkuat dukungan terhadap Linggarjati. Sedangkan kemudian diberlangsungkannya lah sidang KNIP di Malang pada 25 Februari 1947, di mana ini menjadi momen yang sangat krusial. Soekarno menegaskan posisinya sebagai presiden presiden ala revolusi Indonesia yang membimbing rakyat, bukan presiden ala barat. Meski oposisi mencoba menentang, mereka gagal menggulingkan Soekarno dengan 284 suara dan juga suara setuju dan 2 menolak. Linggarjati akhirnya disahkan. Dari sinilah muncul istilah bulldozing parlemen. Karena hal ini dikarenakan oleh Syahrir dan pemerintah. Karena Syahrir dan pemerintah meski sah secara hukum harus memaksa jalannya keputusan untuk menyelamatkan diplomasi. Ketika Syahrir menyadari bahwa parlemen mulai menentang, ia mengambil langkah berani namun kontroversial. Ia menekankan parlemen untuk segera menegaskan perjanjian Linggarjati agar tidak ada waktu bagi oposisi memperkuat diri. Langkah ini dianggap terlalu memaksa karena yang pertama, ia mempercepat proses pengesahan tanpa memberikan waktu cukup untuk debat panjang. Yang kedua, ia menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan partai pendukung agar mendukung keputusan kabinet. Akibatnya lawan-lawan politik menuduhnya melakukan bulldozing parlemen atau menggilas parlemen. Istilah ini menjadi simbol bahwa Syahrir memaksa jalan diplomasi walau banyak yang menolak. Nah, setelah perjanjian Linggarjati akhirnya disahkan, hasilnya tidak membawa kedamaian. Karena yang pertama, Belanda menafsirkan isi perjanjian secara sepihak dan tetap melancarkan tekanan militer di berbagai daerah. Yang kedua adalah parlemen semakin tidak percaya pada Syahrir. Mereka menuduhnya terlalu tunduk pada Belanda. Nah, yang ketiga, rakyat pun mulai kecewa, menganggap pemerintahan itu lemah. Nah, dari sinilah dua kubu besar makin jelas. Ya, sayap kiri yaitu pro diplomasi, Partai Sosialis, PKI, Pesindo dan Partai Buruh, dan sayap kanan anti kompromi yaitu PNI, Masyumi dan juga kelompok Tan Malaka. Kedua kubu besar ini terus berselisih membuat kabinet Syahrir semakin rapuh. Akhirnya tindakan menggilas parlemen justru menjadi bumerang politik bagi Syahrir sendiri. Syahrir kehilangan dukungan parlemen dan kepercayaan dari rakyat. Nah,
Materi yang terakhir yaitu The Socialist Divide and Fall. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, politik Republik Indonesia mulai panas. Sultan Syahrir, pemimpin Partai Sosialisme yang dianggap moderat, yang sebelumnya dianggap tokoh kunci dalam sayap kiri, mulai kehilangan pijakan. Sayap kiri kini lebih besar karena termasuk dari PKI dan juga Partai Buruh yang hak suaranya setara dengan Partai Sosialis. Partai Buruh dipimpin oleh Setiadi, seorang komunis dari bawah tanah Belanda. Baik PKI maupun Partai Buruh pro Moskow, yang artinya pro Moskow ini adalah pro Moskow artinya mendukung ideologi dan strategi Uni Soviet. Pada saat itu Moskow adalah ibu kotanya. Ideologi Uni Soviet dikenal sebagai Marxisme Leninisme yang berisi yang pertama adalah perjuangan kelas. Dunia dilihat sebagai pertarungan antara kaum pekerja atau buruh dan kaum pemilik modal. Mereka percaya buruh dan petani harus menguasai alat produksi. Yang kedua adalah revolusi sosial. Perubahan dalam masyarakat harus melalui revolusi, bukan kompromi dengan kelas penguasa. Dan yang ketiga, negara sosialis. Setelah revolusi, negara harus memimpin ekonomi dan masyarakat agar semua orang mendapatkan kesejahteraan, bukan cuma elit kaya. Nah, yang keempat, internasionalisme proletariat. Kaum pekerja di seluruh dunia seharusnya bersatu melawan kapitalisme. Jadi kelompok orang yang pro Moskow ini sering menyesuaikan strategi politik mereka mengikuti arahan atau garis dari Uni Soviet. Jadi ketika di Indonesia ada tokoh-tokoh yang pro Moskow itu misalnya PKI dan juga Partai Buruh, di mana mereka mendukung ideologi komunis ala Uni Soviet ini. Singkatnya, mereka berpikir kalau mau benar-benar merdeka harus ada revolusi sosial, bukan cuma negosiasi dengan Belanda. Di tengah ini, perbedaan karakter antara Syahrir dan Amir Syarifuddin di mana Amir Syarifuddin merupakan bagian dari Partai Sosialis semakin terlihat. Syahrir yang dianggap moderat, fokus pada diplomasi internasional, jarang ikut rapat massa, lebih nyaman bekerja sendiri di Jakarta dan cenderung menghindari konflik frontal. Dan pada saat itu Amir justru sebaliknya, ia radikal, berani dan percaya pada revolusi sosial harus berjalan cepat. Ia dekat dengan komunis dan juga organisasi seperti buruh, SOPSI, serta petani melalui BTI. Amir juga tidak pernah ragu memilih sisi komunis yang ia anut, sementara Syahrir selalu mencoba untuk kompromi. Situasi memanas saat sayap kiri mengembangkan representasi mereka pada 1947. Kekuasaan suara kini setara di antara Syahrir, PKI, dan juga Partai Buruh. Syahrir semakin terisolasi, sementara pengaruh partai yang pro Moskow pada saat itu meresap ke seluruh struktur sayap kiri. Pada saat itu diciptakan Mark House, pusat pelatihan politik di bekas perkebunan gula dekat Yogyakarta, yang menghasilkan kader-kader yang setia pada strategi Moskow yang diciptakan oleh Amir. SOPSI dan BTI yang sedangkan pada saat itu SOPSI dan BTI semakin dikuasai oleh ideologi tersebut. Puncaknya terjadi pada 26 Juni 1947. Amir Syarifuddin bersama Abdul Majid dan Wikana, tiga tokoh kabinet yang pro Moskow, menarik dukungan dari Syahrir. Mereka menuduh Syahrir terlalu kompromistis dalam diplomasi dengan Belanda, tuduhan yang sering menghancurkan pemerintahan revolusioner. Masyarakat sayap kiri mendukung mayoritas di kabinet dan posisinya runtuh. Amir membentuk kabinet baru, tapi tidak mudah. Ketika Belanda sudah melancarkan agresi militer Juli 1947 dan tekanan internasional meminta Republik mengakui kemenangan Belanda lewat Renville Agreement Januari 1948. Dalam kondisi ini, banyak pendukung Amir yang juga membelot karena alasannya. Yang pertama, beberapa anggota merasa strategi Amir terlalu ekstrim dan tidak realistis menghadapi Belanda. Yang kedua adalah tekanan Masyumi dan PNI yang menolak Amir membuat beberapa bentuk protes untuk melindungi posisi politik mereka. Dan yang ketiga adalah perbedaan karakter dan strategi internasional sayap kiri yang membuat
kubu pro-Moskow tidak lagi solid sepenuhnya. Pada akhirnya, pada 23 Januari 1948, Amir mengundurkan diri setelah separuh kabinetnya membelot. Syahrir dan Hatta mendapatkan dukungan kembali dari Soekarno, menandai kembalinya moderasi dalam politik republik. Sayap kiri pro-Moskow kini masuk oposisi kembali, kehilangan kendali dari kabinet, tapi tetap mempersiapkan diri untuk mempengaruhi arah revolusi di masa depan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca kemerdekaan bukan sekedar soal melawan ideologi, karakter atau strategi politik, tekanan internasional, dan juga pengelolaan koalisi. Kejatuhan Amir dan Syahrir menegaskan bahwa untuk mempertahankan republik, kadang moderasi, kompromi, dan juga aliansi dengan tokoh kuat seperti Soekarno lebih efektif daripada revolusi yang radikal yang tidak siap menghadapi tekanan nyata.